Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, pada pagi hari ini harus kita bersyukur jikalau Tuhan masih tetap memberikan anugerah bagi setiap kita. Kita boleh beribadah bersama di rumah Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita sebagai wadah tempat untuk melayani Tuhan, belajar bersama dan bertumbuh di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita melanjutkan membahas tokoh Alkitab yang ke-9, yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus di dalam Perjanjian Lama. Pasti tidak asing bagi kita tentang Nabi Yunus. Pasti kita ingat bahwa sejarah ini atau peristiwa ini selalu identik dengan ikan paus atau ikan apa ini? Ikan besar, Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai salah kita ajarkan anak sekolah minggu juga. Ini penting untuk guru-guru. Tapi dulu sempat waktu saya kecil sih ya jujur saya mendengar itu bahwa ikan paus karena begitu besar ikannya, jadi identik paus itu besar. Wah, itu salah. Jadi harus jelas dalam Alkitab ikan besar bukan ikan paus ya Bapak Ibu ya. Nah, pada pagi hari ini kita belajar lagi bagaimana kasih Tuhan atas tokoh-tokoh Alkitab yang dimana luar biasa Allah berkarya. Nah, kita melihat di dalam bagian ini yaitu tokoh Yunus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yunus sendiri di dalam Perjanjian Lama. Kita bacakan di pasal 1 ayat 1 sampai 3 saja. Sebetulnya kita membahas di pasal semua 4 pasal di bagian kitab Yunus ini, namun nanti kita akan melihat ayat-ayat penting yang perlu kita coba renungkan bersama. Tetapi untuk awal ini kita coba baca di pasal 1 ayat 1 sampai 3 saja dulu. Yunus, kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mari kita bacakan ayat ini secara bersama-sama. Kalau sudah mendapatkannya mari kita katakan amin. Ya, dengan hitungan yang ketiga kita baca bersama. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita langsung melihat bahwa ini adalah sebuah hal yang Tuhan boleh berikan kepada Yunus untuk boleh menyampaikan akan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe pada waktu itu. Di mana Tuhan memberikan sebuah perintah ini bersifat penting, bersifat serius dan harus dilakukan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Allah dengan langsung berfirman kepada Yunus di ayat 1, bukan diwakili dengan malaikat, tetapi Allah langsung berfirman kepada Yunus bahwa bangun, pergilah dan serukanlah akan kebenaran kepada kota Niniwe. Ini adalah sebuah panggilan khusus, ini adalah penting sekali. Jadi tidak bisa ditolak, tidak bisa ditunda, tetapi harus dilaksanakan dengan segera. Karena di hati Tuhan sudah sampai sebuah hal yang dimana orang-orang di Niniwe penuh dengan kejahatan, dan di situ Tuhan melihat bahwa mereka perlu ada satu kasih yang harus dinyatakan buat mereka. Ini sebuah hal yang kita lihat bahwa panggilan ini benar-benar serius buat Yunus, dan Tuhan memilih dia bukan yang lain. Tuhan memilih dia bukan yang lain karena Tuhan tahu bahwa Yunus adalah seorang nabi yang harus melakukan tugas ini. Dan penting dan tidak bisa ditunda atau dibantahkan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sebuah perintah ada 3 kata di dalam bagian ini. Bahwa bangunlah, pergilah dan berserulah terhadap mereka karena
kejahatannya telah sampai kepadaku. Ini adalah dasar dari panggilan ini kepada Yunus, bahwa kejahatan orang-orang Niniwe itu sungguh-sungguh sudah sampai di hatinya. Dan dia mau nyatakan sebuah kasih anugerahnya untuk mereka. Sedangkan kota Niniwe ini adalah kota yang tidak sejalan dengan bangsa Israel. Sesungguhnya bagi Yunus, bahwa kota Niniwe ini tidak perlu diberikan anugerah, tidak perlu dikasihani, tidak perlu diperhatikan. Tetapi bagi Tuhan, bahwa mereka harus menerima anugerah itu. Sebuah hal yang nyata bagi Yunus. Oh, bagi dia, orang atau bangsa yang seperti itu tidak perlu dicintai, tidak perlu dikasihani bagi Yunus. Tetapi bagi Tuhan, ini adalah sebuah hal yang harus diberikan bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah hal yang tidak, di mana Yunus tidak menerima hal ini. Dia tidak suka mendengar bahwa Tuhan mau mengasihi kota Niniwe. Bagi Yunus, bahwa harusnya orang yang dikasihani itu adalah orang yang memang taat kepada Engkau Allah. Karena yang orang Niniwe ini adalah orang yang benar-benar sungguh-sungguh kejahatannya tidak bisa dibayangkan. Sungguh-sungguh jahat dan tidak ada bandingannya. Sehingga Yunus berkata, seharusnya mereka harus dibinasakan. Allah berkata kepada Yunus, bangun, pergi, berserulah kepada mereka. Padahal Allah berpesan sebenarnya sebatas berseru, bukan untuk mau menobatkan mereka, karena urusan itu adalah Allah. Tetapi Yunus salah tangkap, seakan-akan dengan dia berseru itu maka dia yang menobatkan. Tidak, Allah hanya memberikan satu perintah bahwa bagian Yunus hanya pergi dan untuk berseru kepada mereka. Masalah untuk menghajar mereka, mengasihi mereka, sebenarnya bukan urusan Yunus, itu bagian Tuhan. Tetapi inilah yang menjadi masalah buat Yunus, bahwa seakan-akan dia punya andil juga di sana. Merasa bahwa dengan kehadirannya berarti ada satu hal yang penting baginya. Tetapi Tuhan sebenarnya hanya menyuruh Yunus ini bahwa inilah tugasmu yang sesungguhnya. Masalah nantinya aku mengasihi mereka sebetulnya bukan adalah urusanmu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Di situ kita melihat bahwa Yunus malah bersiap untuk melarikan diri. Ada kata tetapi, ada satu penjelasan di situ bahwa malah Yunus mengambil sebuah keputusan, sebuah kebijakan yang dimana sangat bertentangan, sungguh-sungguh bertentangan. Tuhan menyuruh ke kanan, tetapi Yunus mau ambil ke kiri. Benar-benar tidak ada satu titik temu, tidak ada sedikit belokan untuk mau searah, tidak, tetapi ini bertentangan luar biasa. Tidak seirama dengan apa yang Tuhan inginkan. Dikatakan di situ bahwa Yunus pergi melarikan diri. Wow, dia melarikan diri di hadapan Sang Maha Ada dan Sang tahu apa yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan ada dua kalimat penting diulangi di bagian ini. Ketika dia melarikan diri, dikatakan bahwa jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan. Dua kali ditulis dalam bagian ini. Penulis Alkitab ini menuliskan dua kalimat ini dengan dua kali. Ini penting sekali. Bagi Yunus ketika dia mengambil keputusan itu, dia seolah-olah bahwa Tuhan tidak akan mampu mengambil dia atau mencegah atau dan segala macam. Tetapi baginya pikirannya, wes aman lah aku. Wes lah. Gak usah saya laksanakan tugas ini. Jauh dari hadapan Tuhan. Pertanyaannya, sejauh apa sih di hadapan Tuhan? Bagi Yunus ketika dia lari ke Tarsis, dia merasa bahwa Tuhan tidak akan melihat dia. Tuhan tidak akan bisa menangkap dia lagi. Itu bagi dia. Dan saya melihat itulah keterbatasan berpikir manusia. Bahwa seakan-akan keberadaan Allah itu terbatas seperti apa yang dia pikir.
Ini adalah salah. Harus tahu persis bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha ada, yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu, di mana tahu segalanya, karena kita manusia adalah ciptaan tangannya. Bapak Ibu, ini kasih oleh Tuhan, dia mau mencari solusi untuk tidak mau, dia kekeh tidak mau ke Niniwe. Dia mau pergi ke Tarsis dengan menyembunyikan diri, melarikan diri di hadapan Tuhan. Dan kita melihat bahwa keputusan Yunus ini seakan-akan terlihat baik-baik saja, Bapak Ibu. Ketika melarikan diri, dia beli tiket untuk naik kapal. Ternyata dia naik kapal. Dia berlayar cukup jauh. Dan seakan-akan, wah Tuhan izinkanlah aku pergi ke Tarsis. Bayangannya seperti itu, Bapak Ibu. Karena dari awal tidak ada sebuah hambatan, tidak ada yang membuat dia mengerti bahwa keputusanku ini adalah salah. Saya harus lakukan perintah Allah. Tidak, bagi Yunus waktu itu seakan-akan Tuhan tidak marah kok. Tuhan tidak apa-apa kok. Saya sampai bisa naik kapal dan berlayar bersama orang-orang di situ. Bagi dia sebuah hal yang baik-baik saja, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Nah, ini malah hati-hati. Kalau seperti itu terjadi, bahaya sekali. Kenapa Tuhan tidak mencegah langsung ketika ada niat di hati Yunus untuk mau melarikan diri dan tidak mengindahkan rencana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak langsung di titik itu, pada waktu itu langsung menegur Yunus bahwa tidak boleh, Yunus harus kerjakan ini. Padahal panggilan itu tadi kan khusus, serius dan penting, tidak bisa ditunda. Tetapi kok seakan-akan Tuhan membiarkan itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sampai Yunus masuk di satu kesadaran itu bahwa seakan-akan ini hal yang baik-baik saja, norma-norma saja. Tidak ada hambatan kok yang membuat aku terganggu. Aku bisa berlayar dan berpikir bahwa sudah naik kapal itu amanlah, pasti akan sampai ke Tarsis. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, makna penting bagi kita. Sebuah hal yang terasa seakan-akan baik-baik saja, padahal keputusan yang kita ambil bertentangan rencana Tuhan. Dan seakan-akan berjalan dengan baik, itu malah membuat kita harus benar-benar segera hati-hati dan harus sadar. Karena Tuhan itu kita lihat nanti, di dalam panggilannya itu dia tetap mengontrol penuh, dia tetap mengawasi. Sekalipun dia tidak terlihat secara kasat mata, tetapi kuasanya itu, jangkauannya itu selalu tidak bisa dibatasi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, luar biasa. Alasannya kenapa Yunus sekali lagi melakukan hal ini? Ya udahlah, seharusnya laksanakan. Ini panggilan khusus kok, sebuah kehormatan sebenarnya kepada Yunus. Boleh dipakai Tuhan sesungguhnya. Tetapi kenapa dia tidak mau? Alasannya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Karena di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 4, saya bacakan untuk kita ya. Ketika ini sudah menyampaikan, berseru kepada orang-orang Niniwe, dan kota Niniwe sudah bertobat bersama, ternak-ternaknya pun bertobat, Bapak Ibu. Dan di pasal 4 ayat 1 ini dia kembali mengungkapkan sungguh-sungguh alasannya kenapa dia sebenarnya tidak mau ke Niniwe. Alasannya di pasal 4 ayat 1 saya bacakan untuk kita. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus tahu, Bapak Ibu, karena dia nabi. Yunus tahu Allah sebagai pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Namun, inilah titik sebenarnya alasan bagi Yunus, bahwa Yunus tidak paham jangkauan kasih Allah itu. Bagi Yunus, orang yang baik itulah yang akan menerima kasih Tuhan.
Kota Niniwe layak akan dihancurkan dan menerima hukuman yang setimpal. Tetapi kita melihat dari sisi kasih Allah yang begitu mulia, yang begitu agung itu, Dia mau mengasihi orang-orang Niniwe. Bagi Yunus, bahwa kasih Tuhan itu hanya kepada orang Israel saja. Tetapi di dalam teks ini sungguh dinyatakan bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Dan juga menyatakan dengan konsisten di dalam bagian ini bahwa Tuhan itu datang dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Bagaimanapun sejahatnya orang Niniwe, maka Tuhan mengasihi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali kita juga harus berpikir dalam bagian ini saya sendiri. Bahwa jangan kita membatasi jangkauan pikiran kita tentang keberadaan Allah. Dan salah satunya masalah kasih-Nya. Terkadang kita merasa bahwa orang yang jahat langsung kita hakimi. Langsung kita cap bahwa kamu sudah tidak bisa. Dan ini sebuah mengubah saya sendiri juga. Mengubah pola pikir yang seperti itu, bahwa sebenarnya di dalam hidup ini kita adalah bukan seorang hakim yang menghakimi seseorang. Tetapi kita hanya alat Tuhan yang boleh berusaha melakukan sesuatu yang boleh berkenan kepada Tuhan. Artinya apa? Bahwa jangan kita batasi kasih Tuhan itu, Bapak Ibu. Jangan kita coba samakan konsep kita tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu agape, murni, dan sungguh-sungguh tidak bercacat celah di dalam dosa itu. Sedangkan kasih kita sebenarnya tercampur dengan keberadaan kita yang berdosa itu. Tetapi bersyukurlah, sekarang kita sebenarnya tidak ada di situ. Karena kita sudah dipenuhi dengan kasih agape ilahi itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hal yang terjadi. Bahwa Yunus di dalam pikirannya, kasih itu hanya untuk orang-orang baik saja dan untuk bangsanya sendiri. Dan itu adalah hal yang salah. Dan sungguh Yunus mengungkapkan alasannya itu. Enggak tahu juga, saya heran. Ngapain sih sampai sakit hati kepada Niniwe itu, sampai seperti itu bersikeras itu nggak mau. Ya udahlah, sebenarnya itu bukan urusan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga di dalam hidup ini. Kehidupan kita sebatas untuk boleh menyampaikan apa itu kebenaran Tuhan. Masalah menentukan apa itu dan keselamatan sekali itu sebenarnya itu urusan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita melihat bahwa ini masalah penting, masalah yang serius di dalam kehidupan Yunus. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Allah tidak tinggal diam di saat Yunus melawan rencananya. Seakan-akan ini kejam ya Bapak Ibu ya, seakan-akan kok sampai Tuhan begitu ya. Saya juga pilih kalimat ini, saya pikir ini tidak terlalu kejam kok. Dan memang itulah Tuhan. Dia tidak tinggal diam dengan apa yang dilakukan oleh Yunus. Karena saya juga hati-hati dengan kalimat yang ditampilkan di slide dan khutbah ini Bapak Ibu. Ya, kita sebagai pembicara juga tidak sembarangan kasih kalimat-kalimat yang ini ya. Dia ada pertanggungjawaban dengan mendalam yang kita harus pikir itu. Ya, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak tinggal diam di saat Yunus melawan rencananya. Bagian ini bukan berarti Allah kejam, tetapi kita melihat dari sisi kasih Allah bahwa sesungguhnya dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Yunus, sesungguhnya cara Tuhan mengasihi dia kembali. Mengambil dia kembali bahwa jalannya sudah jauh, jalannya sudah meleset dan dia mau ambil kembali. Tetap mengarahkan kepada panggilan awal, yaitu harus ke Niniwe. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di ayat 4 dikatakan bahwa tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Tuhan tetap menjaga panggilan atas hambanya. Tuhan tetap menjaga panggilan itu. Tuhan itu tidak tertidur. Itu istilahnya. Jadi kalau Tuhan sudah percayakan itu, pasti Tuhan akan tetap menjaga dengan baik.
Tuhan akan menuntun dengan baik. Di dalam perjalanan yang ada sebenarnya Tuhan menuntun kita. Tetap menjaga panggilan itu di dalam kehidupan anak-anaknya. Karena dia yang mempercayakan. Karena dia yang memberikan. Pasti Tuhan akan tetap memantau itu dan menjaga. Ya, tetap memberikan sebuah tuntunan sebenarnya. Dan itu terjadi akhirnya semua orang-orang yang ada di kapal itu tergoncang dan ketakutan karena ada badai yang begitu dahsyat dan mereka hampir mati. Sampai-sampai barang-barang mereka semua dibuang Bapak Ibu ke laut. Begitu dahsyatnya ombak waktu itu. Mereka merasa bahwa ketika mereka membuang harta benda mereka, mereka merasa bahwa aman. Mereka membuang semua segalanya. Tetapi tidak tenang ombak itu. Dan mereka berpikir ada apa sih? Nah ternyata Nabi Yunus sedang tidur di bawah kapal itu. Tidur nyenyak bukan sebatas tidur karena ketakutan dan santai. Tapi nyenyak Bapak Ibu. Wah begitu luar biasa ya Yunus ya. Tidur nyenyak dia. Padahal ombaknya begitu. Mungkin ya saya nggak bisa bayangin. Tetapi di dalam teks ini goncangannya itu kuat sekali. Hampir-hampir tenggelam dan segala macam itu. Tetapi Yunus tertidur dengan nyenyak. Akhirnya ada salah satu orang yang menemui dan melihat Yunus sedang tertidur. Dia menanyakan, kamu enak-enakan tidur, kita lagi ketakutan ini. Dan Yunus bangun Bapak Ibu. Dan mereka bertanya, dari mana sih engkau? Ada apa yang engkau lakukan? Dan dia jujur pada waktu itu Bapak Ibu. Ya di ayat 9 ya. Di situ bahwa dia berkata, aku ini orang Ibrani. Aku takut kepada Allah. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Dan orang-orang waktu itu mereka ketakutan juga. Dan akhirnya orang-orang di sana di dalam kapal itu malah juga menyerukan kepada Allah Yunus ini untuk keselamatan mereka. Ya, tetapi Tuhan tetap di dalam didikan buat Yunus dengan ombak itu, dengan goncangan itu, maka tidak langsung Tuhan amankan ombak itu. Akhirnya mereka sepakat buat undi. Dan bukan kebetulan, tetapi itulah sebuah perjalanan proses Tuhan ya. Yunus yang kedapatan undian itu ya. Akhirnya sepakat bahwa apa yang harus dilakukan buat Yunus. Yunus menjawab, campakkanlah aku ke dalam laut. Wah berani dia karena Yunus tahu bahwa gara-gara aku ini. Sudah mulai memahami bahwa oh ternyata, saya yakin sih, saya coba mendalami dengan tafsiran saya bahwa Yunus sudah mulai ada sedikit ya tetesan sadar. Ternyata Tuhan memantau dia ya. Mulai sadar dia tahu bahwa campakkan aku maka laut ini akan tenang dan kalian akan selamat. Dan apa yang terjadi, mereka memutuskan awak kapal itu membuang Yunus ke laut. Dan itu terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa. Dan Yunus apa yang dialaminya luar biasa. Ada kata yang menghentakkan hati saya juga. Di ayat 17 dikatakan bahwa maka atas penentuan Tuhan, atas maunya Tuhan, atas rencana Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kata atas penentuan Tuhan, kasih Tuhan masih tetap ada buat Yunus yang tidak taat kepadanya. Dia memakai ikan besar untuk menyelamatkan Yunus. Wow, Tuhan itu luar biasa kasihnya bagi anak-anaknya. Sekalipun Yunus tidak mengindahkannya, tetapi Tuhan mau memberikan kesempatan kembali. Tuhan memberikan waktu kembali dengan anugerah keselamatannya itu. Sehingga Yunus tidak mati di tengah laut yang dalam itu. Tetapi Allah memakai ikan besar untuk menelannya. Dan Yunus tinggal di sana selama 3 hari 3 malam. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Allah mengingatkan Yunus melalui peristiwa ini. Wow, Tuhan punya cara yang mulia dan agung itu. Seekor ikan besar kok tidak
mau bertindak mau mungkin makan si Yunus ini dengan kunyahan gigi yang tajam itu bisa hancurlah Yunus ini. Tetapi ada juga anugerah dan kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan atas dunia dan umatnya itu. Semuanya itu tidak terjadi. Yunus baik-baik saja di dalam perut ikan itu. Dan kita melihat bahwa Yunus mengalami perjumpaan Tuhan di sana. Ada didikan di sana. Mungkin kalau istilah anak teologi, berapa SKS inilah di dalam perut ikan ini. Ya, cukup padat dan cepat 3 hari. Langsung lulus si Yunus ini. Ya, langsung sadar dia. Dan dia berdoa. Di pasal 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Wah, di dalam perut ikan. Saya coba baca-baca sih bagaimana sih dalam perut ikan. Saya coba kita pikir gimana sih. Gelap ya. Ada yang macam gelap. Ada mungkin di dalam campur aduk ya. Kalau kita tafsirkan secara ini ya, pemikiran kita ya. Wah, saya tidak bisa menjelaskan secara detail seperti apa. Tetapi yang kita lihat, pemeliharaan Tuhan itu loh sungguh nyata ya. Dia tidak merasa mabuk atau atau mati di dalam perut. Ada kasih Tuhan di sana. Ada tangan Tuhan yang ajaib itu menjaga dia selama 3 hari 3 malam. Hebat Bapak Ibu. Dan di situ Yunus sadar. Tuhan punya cara sekali lagi untuk menyadarkan Yunus lewat ikan besar ini. Cara Tuhan bagi Yunus itulah yang penting. Karena akhirnya juga Yunus sadar bahwa ternyata jalannya yang dia ambil adalah salah. Dan itulah Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan setiap anak-anak yang dia percayakan, bahwa dia tetap akan menuntun dan punya cara yang ajaib untuk menolong mereka. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apa yang kita ingin kita ambil di dalam bagian ini. Bahwa di dalam proses Tuhan terkadang juga membuat kita, ini sungguh mungkin menyakitkan, membuat kita tertekan, mungkin membuat kita kaget dan terhentak di dalam hidup kita. Tetapi bagi Tuhan itu adalah cara untuk supaya kita kembali lagi. Seperti Yunus berdoa kepada Tuhan. Coba kalau tidak seperti ini, mungkinnya tidak ingat doa. Mungkin dia tidak keluar ucapan syukur di dalam mulutnya. Tetapi itulah Tuhan. Tuhan tahu titik siapa kita. Dan keindahan itulah membuat kita semakin diperlengkapi. Semakin diteguhkan di dalam dia. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Yunus mengalami didikan Tuhan. Ya, sekalipun itu tadi ketakutan di dalam laut yang dalam Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menjaga dengan luar biasa. Akhirnya di dalam pasal 2 ayat 9, Yunus mengambil sebuah tekad. Mengungkapkan bahwa aku bersyukur kepada Tuhan. Di saat aku mau mati, Engkau ada. Di saat aku berdoa, Engkau mendengar, ya Tuhanku. Dan dia berkata bahwa apa yang kunazarkan akan kubayar. Dan apa yang terjadi di ayat 10 Bapak Ibu. Bahwa lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkannya di darat. Wow, luar biasa ya itu. Perjalanan yang luar biasa ya. Dari dalam laut yang begitu dalam, Tuhan memerintahkan ya. Memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Luar biasa Tuhan. Tuhan tidak sampai menghancurkan kehidupan Yunus. Penting ini Bapak Ibu. Di dalam proses yang Tuhan nyatakan bagi kita, kita tidak sampai hancur hidup kita. Tuhan tahu apa yang baik di dalam proses yang ada. Tuhan tahu sejauh mana kita mampu melewati proses. Dan kita ingat di dalam bagian ini, di dalam melayani Tuhan, pasti ada proses. Pasti ada proses yang Tuhan berikan. Mungkin beda-beda SKS yang kita alami. Tetapi kita coba bayangkan di dalam perjalanan pelayanan kita,
di gereja GKK Pondok Canda ini. Bagaimana kita menjalani pelayanan yang ada hal yang terjadi. Mungkin kita sampai di titik seperti ini seakan-akan gelap gulita. Seakan-akan ini menyesakkan hatinya. Tetapi di situ ada Tuhan yang selalu membuka jalan caranya untuk boleh melewati proses itu. Bagi Tuhan supaya panggilan itu harus tetap terselesaikan. Luar biasa Tuhan ya. Jadi dia tetap menjaga itu dengan baik melalui perut ikan. Apabila dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat hal ini. Tuhan luar biasa kasih-Nya. Bahwa kasih-Nya itu melampaui akal manusia yang terbatas. Tuhan sayang bagi kita semua. Tuhan sayang orang berdosa. Tuhan mengasihi mereka. Di dalam pasal 3 ayat 10 dikatakan bahwa ketika Allah melihat perbuatan orang-orang Niniwe atau mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesal Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di pasal 4 ayat terakhir di situ dikatakan ayat 11, pasal 4:11, bahwa bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ada sebuah tanda tanya ini. Sebenarnya ini tidak perlu dijawab, tetapi sebuah perenungan bagi kita pembaca dan bagi Yunus. Bahwa ketika dia marah, Allah berkata bahwa sebenarnya kasihku itu bukan hanya kepada kamu dan bangsamu. Aku punya juga hati cinta kepada bangsa yang lain. Konsisten akan firman Tuhan ini. Di dalam perjanjian baru juga katakan bahwa Tuhan itu datang kepada orang-orang berdosa. Bukan kepada orang-orang yang baik, yang benar. Tidak ada yang benar memang. Semua kita orang berdosa dan kita coba melihat, menjangkau itu Bapak Ibu. Mari kita bergerak seperti itu melihat bahwa Tuhan juga mengasihi mereka. Apalagi yang terabaikan, terpinggirkan. Tuhan juga mengasihi mereka. Luar biasa kasih Tuhan dan inilah keindahan kasih Tuhan itu. Menjadi implikasi bagi kita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan bahwa kita harus rela melayaninya sekalipun tidak mudah. Memang kita harus akui di dalam melayani Tuhan tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah, mungkin disertai dengan pergumulan berat. Dan mungkin juga disertai dengan air mata. Hanya demi kita lakukan, demi untuk Tuhan saja. Dan itu pun ada kata penting, harus rela. Kalau paksaan pasti tidak akan bisa kita lakukan. Kerelaan itu sebuah wujud ucapan syukur kita. Bahwa hidup kita ada pun oleh karena anugerah Tuhan. Sebenarnya kita lakukan tidak setimpal apa yang kita buat sama Tuhan. Tetapi bersyukurlah kalau kita dipercayakan. Karena itulah sebuah hal yang memang kita lakukan untuk Tuhan. Yang kedua, nikmatilah proses Tuhan dalam mengerjakan panggilannya. Ini memang tidak gampang. Menikmati itu susah Bapak Ibu. Susah tapi saya melihat poin ini. Ya kita harus nikmati. Karena proses Tuhan itu ya memang tidak enak buat kita. Tetapi bagi Tuhan itu terbaik untuk kita harus lewati. Ya, ini yang kita harus buka pikiran kita juga. Jujur, di dalam pelayanan pasti tidak baik-baik saja juga Bapak Ibu. Ada pergumulan, mungkin ada air mata, ada sebuah ini di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam firman Tuhan ini saya juga belajar. Ayo lihat dari sisi Tuhan. Ini proses untuk bagi Tuhan bahwa ini yang terbaik buat kamu. Harus jalani dan nikmati. Dan harus perlu kesiapan hati kita Bapak Ibu. Memang ini tidak gampang. Tetapi tetap kita minta kekuatan Tuhan. Bahwa Tuhan akan menolong kita. Yang ketiga Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Maksudnya kata membiarkan ini bukan berarti dia membiarkan kita dengan dia tidak menolong kita atau menyertai kita, menopang kita. Tidak. Tuhan pasti menolong kita, menjaga kita. Dan percayalah masalah kehidupan kita ada di dalam tangannya. Yang penting ada kerelaan kita, ada satu rasa kenikmatan syukur hati kita di dalam melayani. Dan ada sebuah kepercayaan bahwa Tuhan itu senantiasa
menyertai kita. Karena memang Dia adalah Immanuel atas hidup kita. Terakhir Bapak Ibu, bahwa panggilan pelayanan bukan beban, tetapi sebuah kerelaan. Karena Dia yang mempercayakan kepada kita yang tidak sempurna ini. Panggilan pelayanan adalah bukan beban, tetapi kerelaan. Karena Dia yang mempercayakan kepada kita yang tidak sempurna. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa.